deteksi kimia objek gitu ya. Deteksi kimia objek itu termasuk misalnya pemetaan mineral, pemetaan vegetasi dan sebagainya. Artinya eh, remote sensing pasif itu menerima sinyal terpantul gitu ya. Sinyal apa itu? Sinyal elektromagnetik terpantul gitu kan. Gelombang elektromagnetik terpantul. Dan itu kebetulan dia menghasilkan energi yang berbeda-beda sesuai dengan karakter atau komposisi kimia si objeknya atau targetnya. Sehingga itulah yang kemudian remote sensing pasif itu punya keunggulan itu gitu. Nah, itu pun nanti tergantung dari resolusi spasial. Resolusi spasial kalau pixel size-nya atau resolusi spasialnya bagus gitu ya, maka kemampuan deteksinya juga bisa lebih baik gitu di spasial. Artinya ya, resolusi spasial ya otomatis terkait dengan seberapa ya misal kalau misalnya ada satu misalnya ya ada satu citra thermal gitu kan, thermal infrared. Kalau kalian pernah lihat ada citra thermal infrared gitu ya, yang biasanya kalau iPhone mungkin ada ya citra thermal infrared gitu ya. Ya kan itu eh, sebagai warna yang gelap gitu kan. Atau pas dulu ada musim COVID itu kan ada kamera thermal, nah itu sama lah kayak gitu. Jadi dia menangkap radiasi thermal wavelength gitu ya, domainnya thermal gitu, dingin gitu kan. Nah di sini kalau misalnya kamera thermalnya itu resolusi spasialnya jelek, kamu nggak akan bisa mendeteksi panasnya sebuah lilin misalnya, karena lilin itu kan apinya kecil banget ya. Tapi kalau apa namanya sebuah mobil gitu ya panas rodanya, mungkin baru bisa terdeteksi oh ini panas gitu. Satu satu pixel itu satu value. Makanya resolusi spasial itu berpengaruh pada ke ketelitian deteksi sebuah objek dilihat dari ukuran objeknya gitu. Itu tapi kalau itu remote sensing yang pasif ya. Kalau remote sensing aktif, maka kita tidak peduli dengan pantulannya itu, tapi kita akan memperhatikan lama waktu, karena remote sensing aktif itu energinya kita pancarkan sendiri ya. Jadi pantulannya itu akan menyimpan informasi travel time. Travel time atau waktu tempuh dari energi ketika dipancarkan, kemudian dia travel time kan ada waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke target, mengenai target tertentu, kemudian balik gitu ya, balik ke sensor. Nah, di situ ada waktu tempuhnya gitu. Simple seperti eh, P kali T itu ya. S sama dengan P kali T gitu. Dan itu kemudian bisa akhirnya dikonversi ke dalam jarak gitu ya. Jadi kalau di apa namanya di remote sensing aktif itu akan kelihatan jauh dekatnya sebuah objek gitu. Tetapi kalau di remote sensing pasif tidak bisa terlihat seperti itu.
Tapi kalau remote sensing aktif akan kelihatan yang jauh, ya jauh. Kalau yang dekat-dekat gitu. Sehingga apa? Sehingga ketika kita mendapatkan informasi variasi jauh dekatnya sebuah objek gitu ya, ketika kita generate menjadi sebuah citra, maka kita akan mendapatkan informasi jarak antara sensor dan objek itu. Nah, kalau kita apa namanya, mengaplikasikan ke permukaan bumi ya, kita akan menjumpai atau mendapatkan citra elevation gitu ya, citra ketinggian. Nah, ketinggian ini bisa kita modelkan menjadi digital elevation model gitu ya. Itu kira-kiranya seperti itu. Nah, nanti variasinya ada digital surface model, itu konsepnya sama. Cuma kalau digital surface kan berarti dia apapun ya, apapun yang ada di permukaan dia akan terekam. Nah, terus salah satu dari DEM itu ada DTM, terrain model gitu kan. Terrain model itu lebih ke terrainnya sendiri. Jadi tanpa apa namanya, tanpa pepohonan, tanpa gedung-gedung dan seterusnya. Jadi memang seperti itu ya, pembedaan secara prinsip ya antara remote sensing pasif dan remote sensing aktif gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Ini udah ngantuk ya soalnya ya. Beneran ngantuk. Coba. Hmm, harus dinyalakan ini kelihatannya kamera ini biar kelihatan semuanya. Oke, eh, untuk materi malam ini saya mungkin akan sedikit sebetulnya pengen memberikan introduksi dari apa yang akan dijadikan soal UAS ya. Kalian lebih prefer soal UASnya yang dari saya itu soal UAS mengerjakan soal di kelas apa ini praktek seperti Pak Agung. Halo, udah turun tenan iki. Yo, hah? Ayo, wah harus dipastikan nih mumpung ketemu. Enggak, ini kan forumnya semua pada datang kan. Ada keinginan interest tertentu nggak? Apakah mau disamakan dengan Pak Agung atau mengerjakan soal di kelas? Semuanya punya plus minusnya ya. Kalau tugas itu berarti relatif lebih santai gitu kan, karena kalian punya waktu untuk open book, untuk belajar dan sebagainya. Tapi biasanya kalau model seperti itu, tugas yang diberikan lebih kompleks, ada pertanyaan-pertanyaan yang lebih kompleks dan akan apa istilahnya akan menuntut kalian untuk berpikir lebih kritis gitu. Tapi kalau soal soal teoritis di kelas, nah itu plusnya adalah kalian akan selesai cukup di kelas itu, tetapi minusnya memang pressure time-nya ya, ada waktu yang terbatas untuk kalian. Nah,
terserah mau yang mana. Saya antara soal antara antara soal maupun PPR. ya tugas, tapi kalau menurut saya alangkah lebih enak itu kalau sama dengan Pak Agung, Pak. Kan Pak Agung juga sepertinya masih puas ya, Pak. Mm-mm. Nah, Sama apa? kan kalau sama-sama tugas kan jadinya ya udah kita di hari ujian itu kita ya bisa anu tugasnya. Kalau nanti Pak Yan sama Pak Agung ada tugas tapi juga kita harus nyiapin ujian gitu loh, Pak. Oh ya, Saya kan begitu, Pak. topiknya Mas. juga beda. Oh ya, berarti mungkin tugas aja kali ya. Santai ya, tugasnya akan sangat sederhana gitu ya. Kemarin kita sudah coba, kan tugasnya akan saya kasih dataset berupa data leader ya. Saya potongkan kecil aja. Terus kalian coba proses untuk memisahkan antara eh, poin data point yang menjadi data terrain sama data point yang di atas gitu ya. Artinya di atas itu sebagai objek service-nya gitu. Nanti kemudian kalau memungkinkan eh, kalian akan menghitung volumetriknya. Semoga bisa ya volumetriknya. Terus baru di situ kalian ada pertanyaan gitu ya. Ada pertanyaan eh, yang harus dijawab karena produknya itu. Produknya kan mungkin kalian akan sama semua ya. Nah, kalau praktik itu cara mengontrol hasil pekerjaan kan susah ya. Kalian misalnya kerja bareng-bareng gitu dengan data yang sama, prosedur yang sama kan mestinya hasilnya akan sama persis. Tapi bagaimana cara menganalisis? Harapannya sih berbeda ya. Kalau sama ya nanti ada flagging ya. Wah ini sama ini berarti ngerjain ini bareng-bareng dan copy paste gitu. Tapi harapannya kan di situ harapannya kalian apa namanya familiar dengan data remote sensing aktif dan juga tahu lah cara atau aplikasi secara basic itu seperti apa gitu. Mungkin itu ya. Jadi soalnya baru akan saya berikan di hari uji dan saya beri waktu selama. Kalian semua pakai ArcGIS kan? Iya, Pak. Yang bajakan kan? Oh enggak, maksudnya tetap pakai ArcGIS kan? Atau ada yang pakai QGIS? Saya Oh, dua-duanya ada, Pak. dua-duanya ada ya. Oke, nggak masalah mau pakai QGIS, Quantum GIS atau ArcGIS gitu ya. Yang terpenting di sini adalah kalian paham apa yang kalian lakukan. Nanti ada saya kasih step-stepnya. Ada dataset, kalian unduh, terus kemudian kalian kerjakan. Nanti akan ada satu software baru ya yang perlu kalian unduh namanya Cloud Compare seperti yang pernah saya demonstrasikan kapan hari itu. Itu simple sih. Nanti bisa dieksplor sendiri. Softwarenya gratis. Terus operasionalnya juga mudah. Termasuk yang paling mudah sebenarnya interface-nya dari si Cloud Compare itu karena eh, dia kan apa ya di balik softwarenya itu dia membagi pekerjaan pengolahan data yang ribuan jutaan titik itu ke dalam beberapa blok program gitu ya programmingnya codingnya sehingga lebih cepat dan luar biasa untuk jutaan data point gitu ya itu
bisa mungkin cuma butuh berapa menit aja gitu. Nanti kalau belum pernah pakai sekarang, tapi kalau sudah pernah pakai itu nilai jangan khawatir. Eh, dan tentu pekerjaan penilaiannya bukan di step-stepnya, tapi di pertanyaan-pertanyaan yang muncul nantinya, gitu ya. Hmm, itu untuk ujiannya, terus apa lagi? Ya, tadi review udah. Nah, ah, saya ada pertanyaan lagi nih. Saya punya, oh ya, untuk ujian aman ya, nggak ada pertanyaan ya, aman ya. Nah, sekarang saya mau review lagi, balik lagi ke topik ya, remote sensing. Eh, Kalau misalnya remote sensing pasif itu punya punya drawbacks gitu ya, punya kelemahan. Kemudian remote sensing aktif juga punya positif dan negatifnya. Nah, gimana cara gimana kalau kita gabungkan nih antara remote sensing pasif dan aktif untuk keperluan analisis geologi kita gitu kan. Nah, ini yang menarik karena eh, kekurangan dari remote sensing pasif itu beberapa hal bisa dibantu dengan keunggulannya remote sensing aktif. Paling tidak misalnya kita bisa menghasilkan data DEM ya, data DEM kemudian kita atur, kita olah data DEM itu menjadi hillsheet, menjadi slope map, menjadi aspect map gitu ya. Terus kemudian itu bisa kita overlay dengan data remote sensing pasifnya, citra pixel, citra rasternya itu yang tidak memiliki aspek elevasi gitu. Nah, ini akan menjadi menarik karena akan memberikan informasi 3D, informasi yang memberikan bantuan justifikasi apakah objek yang sedang kita lihat itu betulan menjadi target kita atau tidak gitu ya. Nah, ini coba akan saya sampaikan sebuah presentasi. Eh, ini kalau saya mau present, tapi mau sharing. Kalian melihat ada blognya ya? Iya nggak sih? Ada sesuatu yang... Ini PPT-nya udah muncul belum? Udah Pak, Sudah, Pak. Terus tertutupi sama kotak hitam nggak? udah Pak. Enggak, Pak. Nggak ya? Nggak kayak share screen-nya Andika kemarin nih. Oke, ya pada intinya adalah ini salah satu eh, penelitian saya ya, untuk mendeteksi geothermal ya, geothermal dalam hal ini manifestasi permukaan di geothermal ya, di lapangan geothermal, yang mana manifestasinya itu eh, manifestasinya itu eh apa namanya? Kan kalau panas bumi itu kan cuma ada dua ya, yang deteksi panasnya sendiri
dan juga hidrotermal alterasi itu ya, di hidrotermal ya. Nah, dua target ini bisa nggak kita deteksi dengan bantuan remote sensing pasif gitu kan, remote sensing pasif. Biasanya kalau heat itu kan panas ya, dia akan gampang terdeteksi oleh thermal infrared gitu kan. Kemudian kalau hidrotermal, alterasi hidrotermal itu dengan remote sensing pasif yang sifatnya bermain dengan spektral ya, seperti data hiperspektral dan sebagainya. Nah, tapi ini ada tapinya. Ini contoh ya untuk yang panas itu dia ada manifestasi panas gitu ya. Terus kemudian kalau alterasi hidrotermal biasanya dia tipikalnya terbuka tanpa vegetasi dan warnanya cenderung lebih cerah ya daripada sekitarnya gitu ya. Nah, ini contoh citra thermal infrared ya. Kita mendeteksi panas di sini dengan data thermal infrared. Kita akan coba lihat ya, data thermal infrared ini menunjukkan akan ada variasi suhu ya, dari 5 derajat sampai 46. Ini dibuat satu rated di angka 30 sampai 46 supaya lebih terlihat mana yang benar-benar panas, mana yang benar-benar dingin. Kalau warnanya biru keunguan di sini berarti dia dingin, tetapi kalau yang warnanya panas, warnanya kuning dia berarti panas gitu ya. Ini kalau kita melihat dari dua citra ini ya, kanan dan kiri ini, kita akan ketemu, oh berarti di sini ada anomali panas ya, ada geotermalnya nih gitu kan, ada geotermalnya. Jadi di sini ada fumarol gitu kan, kelihatannya seperti itu ya. Dan di sini juga ada tiba-tiba satu blok warna putih, warna kuning gitu ya. Kalau di bahasa Jawa itu ada istilah memplak, atau enggak memplak. Jadi putih kuningnya itu ngeblok gitu ya, ngeblok. Dan ada beberapa yang terlihat seperti poligon gitu ya, lebih ke arah datar permukaan yang luas gitu. Kelihatannya seperti itu. Apakah ini termasuk alterasi hidrotermal yang panas? Kita nggak tahu. Artinya memang dari citra satelit, citra termal, sorry ya. Kalau ini airborne ya, bukan citra satelit. Itu kita bisa melihat mana yang kemungkinan menjadi anomali. Tapi kita tidak tahu persis apakah ini beneran geothermal atau bukan, gitu kan. Nah, kalau misalnya kita kemudian libatkan ya data LIDAR yang kemudian kita turunkan menjadi data DEM. Nah, kita akan jadi tahu tuh ketika ditampalkan gitu ya, thermalnya ditampalkan di atas data LIDAR gitu ya, maka akan ketahuan nih pada jam, ini berapa ini jamnya? Jam 8.30 ya. Itu kira-kira matahari sudah terbit cukup tinggi ya. Itu maka kita bisa mensimulasikan ya. Masih ingat ketika kita bikin hill shade itu kan akan memasukkan posisi azimut dan altitude ya. Maka kita akan bisa mensimulasikan lekuk timbulnya yang lekuk timbulnya terrain ya atau permukaan bumi yang divisualisasikan dengan pembayangan ya, efek pembayangan dari sumber cahaya gitu. Nah, kita akan jadi tahu tuh, oh ternyata yang warnanya gelap di thermal infrared di sini ya, itu ternyata memang ada di balik bukit. Sedangkan yang warnanya cerah di sini, warna kuning di sini, itu ada di permukaan yang sumber cahaya. Nah, kan di sini kan menarik kan bahwa ternyata
thermal anomali yang kita deteksi di eh, thermal infrared itu tidak serta-merta dia merupakan geothermal anomali itu karena ada keterangan bahwa thermal infrared yang di sebelah kiri itu diambil pada pagi hari yang mana matahari itu sudah terbit di lokasi itu, gitu kan. Nah, ketika ditempatkan kita akan bisa membedakan mana sih atau bisa belum bisa membedakan tapi bisa mendeskripsi lebih jauh eh, thermal anomali yang kita miliki gitu kan. Dan ini apalagi ada informasi kalau kalian lihat ini ya di data lidarnya ya di hillset yang di belakang ini. Kalian melihat ada garis kan di sini? Ya, ini garis apa coba? Jalan raya ya, jalan raya. Nah, eh, seringnya kalau ini rumah, seringnya orang membangun bangunan itu akan menghindari zona alterasi hidrotermal. Kira-kira kenapa? Ada yang bisa menebak? Karena kenapa? Tanahnya mungkin tidak stabil, Pak. Betul. Yes, jadi tipikal dari alterasi hidrotermal namanya juga sudah teralterasi ya. Maka daya dukung tanah yang ada di situ itu sudah berubah. Tidak lagi seperti tanah pada umumnya pada asalnya atau batuan pada asalnya, tetapi dia sudah berubah. Dan parahnya lagi ya untuk konstruksi, kadang alterasi hidrotermal itu menghasilkan mineral-mineral lempung yang berbahaya gitu ya untuk konstruksi. Misalnya konstruksinya menjadi melewat dan sebagainya gitu ya. Sehingga itu semakin mendukung informasi ada jalan di sini itu semakin mendukung eh, thermal anomali yang terdeteksi di eh, data tier gitu ya itu most likely ini bukan karena geothermal tapi memang karena suatu hal yang lain, bisa jadi karena sebenarnya bahwa di situ ada tanah tanah hitam terbuka yang menghadap ke matahari gitu ya. Kenapa tanahnya harus hitam? Karena tanah hitam itu dia mempunyai thermal inersia yang rendah. Waktu thermal inersia, thermal inersia itu apa namanya sensasinya adalah kembangan tahanan buah untuk tahankan suhunya ketika suhu lingkungannya berubah gitu kan. Artinya semakin gampang berubahnya maka thermal inersianya rendah. Seperti tanah ya, tanah itu kan kena matahari dia langsung hangat gitu kan. Dari yang semula dingin kena matahari, paparan matahari dia langsung hangat gitu. Nah itu thermal inersianya rendah. Contoh thermal inersia yang tinggi itu justru air ya. Air itu kan kalau kita masak itu butuh berapa menit untuk bisa mendidih. Terus kalau kita beli es teh gitu ya, ada bongkahan-bongkahan esnya itu juga tidak segera mencair gitu. Kalaupun sudah mencair semua, masih dingin airnya. Jadi air itu contoh inersi yang tinggal inersi yang tinggi sehingga eh, kalau kita mendapati sebuah objek yang terlalu inersinya ini cepat ya, ya, kecil gitu ya berwarna hitam ke matahari gitu itu. Terus kemudian kalau memperhatikan gitu ya bahwa memang efek
pembayangan atau efek pencahayaan gitu ya dari matahari ke permukaan bumi itu bisa berubah dan masih tadi terbit ya, belum kelihatan ya apa namanya perubahan dari permukaan tanah yang sangat dingin gitu kan di bawah 20 derajat Celcius. Tapi begitu jam 6 itu kemudian mulai banyak beberapa partikel ini kelihatan apa namanya pencahayaan atau pemanasan dari matahari itu bisa mengacaukan atau membingungkan antara geotermal asli maupun yang hasil pemanasan matahari gitu. Dan ini yang kemudian perlu sebuah penelitian lanjut gitu ya, bagaimana cara memisahkan antara yang geotermal beneran asli dengan suhu yang relatif rendah dibandingkan dengan hasil uh, uh, pixel hasil pemanasan si matahari. Tapi paling enggak kita tahu polanya seperti ini gitu kan, bahwa memang ketika semakin siang permintaan thermal infrared itu tidak memungkinkan lagi dilakukan. Nah, karena memang yang kita cari adalah thermal anomali. Terus idealnya bagaimana kita mau mengakuisisi citra thermal? Nah, biasanya malam hari, itu kan. Malam hari pun tidak sembarang waktu di malam hari ya, tapi lebih ke tengah malam sampai dini hari. Kenapa dipilihnya tengah malam sampai dini hari? Karena mengurangi beberapa potensi false false anomali gitu ya. False anomali ketika sore hari ya, petang menjelang tengah malam itu bisa pertama dari permukaan bumi sendiri. Karena permukaan bumi itu kadang beberapa objek masih menyimpan panas matahari yang tadi siang gitu ya. Dan dia butuh waktu khususnya untuk objek-objek yang thermal inersianya lebih eh, tinggi ya, lebih tinggi. Jadi dia panasnya itu telat, dinginnya juga telat gitu ya. Terus kemudian kalau akuisisi thermal itu biasanya memang malam hari. Kenapa? Karena mengurangi efek aktivitas manusia. Kan rata-rata dari tengah malam sampai pagi kan orang-orang pada tidur ya. Jadi nggak akan ada yang bakar-bakar sampah, bakar-bakar jagung, bakar barbekyuan dan seterusnya gitu ya. Jadi bisa eh, terantisipasi gitu ya, kurang lebih seperti itu. Nah, itu sih contoh kolaborasi ya antara data data remote sensing aktif dan data remote sensing pasif gitu ya. Oke, eh, kemarin PR dari Pak pesen ya, pesan dari Pak Agung itu saya minta untuk review antara remote sensing pasif dan remote sensing aktif sebagai salah satu webnya dari kelas PJD kita. Kita memang
goal endingnya adalah kalian itu bisa tidak hanya sekedar tahu, tapi bisa menentukan ketika saya mau penelitian apa, maka yang dibutuhkan adalah data apa gitu ya. Dan itu konsekuensinya lagi adalah ke bagaimana cara mengolah data itu. Memang kalau pengolahan citra digital ini sebenarnya tidak cocok ya kalau hanya elektif, eh, bukan kalau hanya teoritik gitu ya, kelas teori gitu itu nggak cocok, tapi lebih butuh ada praktikumnya seperti geoinformasi lah. Cuma kan kalau geoinformasi lebih umum lagi ya, itu untuk sistem geografisnya. Tapi pengolahan citra digital ini harusnya sesuai dengan namanya pengolahan ya. Artinya ada kata kerja. Jadi memang harus banyak diisi oleh tugas-tugas praktek-praktek gitu ya. Memang SKS-nya cuma 2 ya, gimana lagi. Jadi harus dibagi-bagi. Tapi ada bagusnya juga kalau kalian memang ujiannya pakai ujian praktek ya. Supaya seimbang lah. Oke, em, dari saya itu, dari kalian ada pertanyaan? Kita tuh masih ada satu pertemuan lagi ya sebenarnya. Betul nggak? Kan? Nah itu mau kapan? Kalau yang apa namanya kuliah malam ini udah ya udah cukup. Kalau memang ada pertanyaan kita tutup. Tapi kita mau bahas yang selanjutnya. Apa? Saya paling di kan nggak mungkin kalian kuliah dini hari ya. Hmm, tanggal 30 Sabtu ini kalian ada acara apa? Sabtu itu sepertinya kami ada responsi, Pak. Responsio. Jam berapa itu responsinya? Kalau nggak salah pagi, Pak. Nah, pagi, oke. Kalau habis makan siang itu ada acara. Paling enggak kita ketemu untuk membahas lebih detail tentang UAS-nya sih. Karena harapannya kalian setelah ini download cloud compare-nya, terus pertemuan selanjutnya kita membahas prakteknya ya, hands-on-nya yang kalian juga mengerjakan. Kalau kemarin itu kan saya ya saya share screen gitu ya, tapi nanti kalian harapannya udah bisa mengeksplor di software-nya itu. Habis makan siang mana acara apa? Tidak ada Pak kayaknya. Ya nggak ada ya. Saya tuh baca ada yang ngasih presentasi pemetaan itu benar nggak? Enggak ya. Kelompoknya Pak Udin apa ya? Iya Pak, ada yang di tanggal 30. Tahu saya juga begitu. Tapi nggak ada yang dari kalian. Nggak ada Pak kayaknya. Oke. Ya, ya, ya. Oke, oke. Nah, nanti coba saya usulkan siang ya. Paling jam 1 atau setengah 2.
Setengah dua kalian atau satu ya, jam satu kalian itu tuh sama dengan jam 7 di sini. Jam 7 di sini itu padahal matahari terbit itu baru setengah 8. Nah, apa namanya kalian mau ya ini memang serba susah ya. Saya mohon maaf juga ini nggak manusiawi kalau kuliah jam 9 seperti ini ya. Tapi ini yang paling cocok di jam di sini itu jam segini gitu. Kalau kalau saya lebih cocok lagi itu malamnya sini, misalnya jam 7 sini gitu. Tapi kalau di tempat kalian kan otomatis jam 1 dini hari ya nggak mungkin juga kan. Jadi saya pikir kalau jam 1 siang WIB masih masuk akal lah. Nanti kira-kira sejam atau jam 2 mulai gitu ya. Nanti kalau kalian memang cocok, saya minta pengajaran untuk membuatkan link baru untuk kita membahas soal UASnya ya, tugas UASnya gitu. Kalau yang versi saya sih soalnya simple ya, simple dan tidak membutuhkan open book dan segala macam. Itu cukup pakai intuisi kalian aja sih. Jadi simple banget, simple banget. Gitu ya. Kalau nggak ada apa keberatan, berarti saya usulkan ke Pak Pentato untuk membuatkan jadwal di Sabtu siang kalian ya. Berarti ya kita melunasi jumlah pertemuannya. Sini sore nih, udah gelap nih, tuh. Udah mau maghrib. Karena kalau di sini maghribnya lebih pendek ya. Maghribnya siangnya lebih pendek. Oke, gitu ya teman-teman semuanya. Terima kasih sudah datang. Eh, Good luck buat semuanya, buat ujiannya, dan semoga sukses, dapat nilai A semua. Terus yang terpenting adalah kalian benar-benar lulus ya, nggak cuma baru ranking nyatu, tapi memang beneran Oke, kita akhiri sampai di sini. Selamat malam semuanya, selamat istirahat ya. Malam, Selamat Pak. malam, terima kasih Pak ya. Terima kasih, Pak.